Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan minyak asal Amerika siap masuk ke Venezuela untuk memulihkan industri migas negeri Paman Sam. Amerika Serikat akan mengambil alih pengelolaan cadangan minyak mentah di Venezuela. Hal tersebut dilakukan setelah militer Amerika Serikat melakukan penyerangan di ibu kota Venezuela, Caracas, Caracas, serta menangkap Presiden Nicolas Maduro. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan minyak asal Amerika siap masuk ke Venezuela untuk memulihkan industri migas negeri Paman Sam yang dinilai mengalami kerusakan parah akibat krisis berkepanjangan. Ya, pernyataan tersebut segera mendapatkan tanggapan dari sejumlah perusahaan energi Amerika Serikat seperti Chevron, ConocoPhillips yang tengah memantau secara cermat perkembangan situasi di Venezuela serta dampaknya terhadap stabilitas energi global. Perlu diketahui Venezuela menyimpan sekitar 17% dari total cadangan minyak dunia atau setara dengan 303 miliar barrel, sehingga menjadikannya sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar secara global. Sebelumnya Amerika Serikat menjadi pembeli utama minyak Venezuela, namun seiring memburuknya hubungan diplomatik kedua negara dan penerapan sanksi ekonomi membuat Tiongkok kini menjadi tujuan utama ekspor minyak Venezuela. Menarik ya kalau kita kemudian gali dari point of view Chevron ataupun ConocoPhillips begitu, kalau bicara mengenai tata kelola perusahaan yang baik ataupun GCG, apakah dengan praktek yang kemudian sekarang dibuka oleh pemerintah Amerika Serikat dengan menyerang Venezuela melalui Caracas dan juga mengambil alih quote-unquote secara paksa begitu cadangan minyak yang ada di sana, apakah secara GCG dari point of view Chevron dan juga ConocoPhillips apakah akan inline gitu ya? Apakah ini kemudian akan mempengaruhi image dari kedua perusahaan ini karena ini kemudian menjadi satu hal yang cukup penting, apalagi kalau dilihat dari sisi konsumen gitu. Kita kan nggak mau mengkonsumsi minyak yang diproduksi dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya. Ini kayaknya perlu ditelisik lebih lanjut dan jadi satu bahasan yang menarik. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel. Ini ada Azalea 23, padahal dirampok, tapi rakyat Venezuela seneng rezim Maduro ditangkap. Kata ini kayaknya ada semacam kontradiksi, tapi kemudian ada yang juga disampaikan terkait dengan serangan dari Amerika Serikat ke Venezuela. Banyak masyarakat Venezuela juga sangat kontra dengan ini dan sangat menentang keras begitu. Iya. Selanjutnya ada komentar dari @subekti_bayu, ngeri sudah nggak malu-malu, bukan maling lagi tapi ngerampok. Ya, secara terang benderang ya. Kemudian Kuzuan Korzi dari alasan memberantas narkoba sampai nyasar ke perusahaan minyak. Oke, banyak yang kemudian menyampaikan bahwa narasi terkait dengan penertiban narkoba ataupun penertiban imigran gelap dan lain sebagainya ini sebagai sebuah narasi yang disampaikan terlalu dibesar-besarkan oleh Amerika Serikat dan sebetulnya juga sudah disangkal oleh Presiden dari Venezuela sendiri mengenai isu tersebut atau beberapa isu yang digaungkan oleh Amerika begitu. Tapi ya ujung-ujungnya disampaikan oleh Trump sendiri bahwa akan ada pengambilalihan dari kilang minyak yang ada di Venezuela. Berarti memang tujuan utamanya adalah itu minyak, ya. Kayaknya masyarakat global udah cukup tahu dan mengerti begitu ya. Apalagi ini menimbulkan juga gejolak diplomatik ya, di mana China sangat menentang keras ya terkait penangkapan Presiden Venezuela ini. Namun kita lihat saja ke depannya bagaimana dan semoga saja ya tidak terjadi lagi mungkin seperti ini ya, agar ekonomi dunia juga mungkin tidak terkonek atau tidak terdampak dari hal-hal gejolak diplomatik di dunia. Iya, ini kalau ngomongin soal berbagai macam reaksi dari pemimpin dunia juga dari Korea Utara juga menyampaikan bahwa mereka menentang keras apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Rusia nampaknya juga demikian begitu ya. Ini yang dikhawatirkan ada efek rambatan terkait dengan konflik geopolitik yang meluas dan possibility terjadinya world war ataupun perang dunia ketiga. Ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kita wasi ataupun kita ikuti sama-sama perkembangan informasi yang ada di sana. Bursa Efek Indonesia meluncurkan Master Plan BEI 2026-2030 yang bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman memaparkan arah strategis pasar modal Indonesia untuk 5 tahun ke depan sekaligus menegaskan visi besar di tahun 2030 yakni membangun pasar modal yang lebih inovatif, transparan, inklusif, dan terkoneksi secara internasional. Dan sebagai pijakan awal, BEI menetapkan sejumlah asumsi dan target operasional untuk tahun 2026 yang disesuaikan dengan kondisi makroekonomi domestik maupun global. Ya, indikator utama target Bursa Efek Indonesia 2026 seperti rata-rata nilai transaksi harian diproyeksikan mencapai 15 triliun rupiah.
untuk target 555 pencatatan efek baru yang mencakup 50 emiten saham baru. Selain Bursa Efek Indonesia juga membidik penambahan 2 juta investor baru melalui penguatan kanal distribusi informasi serta dukungan penuh dari seluruh ekosistem pasar modal, terutama sinergi antara otoritas bursa dengan para pelaku pasar. Langkah ini dipandang sebagai upaya Bursa Efek Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, sekaligus memastikan pasar modal Indonesia tetap kompetitif di tengah dinamika ekonomi dunia. Oke, ketika kemudian dari Bursa Efek Indonesia-nya berbagai macam program kemudian sudah dipancang begitu, mudah-mudahan realisasinya bisa terlaksana dan juga ini dapat memberikan dampak positif terhadap investor dalam negeri begitu ya. Kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini, silakan Vina. Ya, yang pertama dari @Syukron. Butuh kapitalisasi 4 triliun dolar atau sekitar 66.000 triliun rupiah. Sekarang IHSG baru 16.000 triliun rupiah. Butuh 51 BBCA lagi buat masuk top 10 bursa dunia. Oke, yang namanya perjalanan untuk mencapai sebuah target, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bisa diakselerasi dan sebagainya ya. Mudah-mudahan berbagai macam strategi bisa kemudian menyokong pencapaian target yang tadi sudah disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia. Baik, komentar berikutnya pemirsa yang disampaikan oleh Rian Twensli, kalau kita semua nahan jual hanya beli pasti bisa katanya. Oke, selanjutnya ada komentar dari @Patirizul. Bersama Pak Pur kita kejar target. Mungkin ini masih terkait Purbaya Efek ya. Ya, karena Purbaya Yudhisadio sendiri menyampaikan bahwa di tahun 2026 malah optimismenya kemudian naik ya. Kalau kemarin realisasinya terkait dengan penguatan dari IHSG belum bisa berhasil menembus ke level 9.000 gitu ya. Tapi kemudian target baru dipancang oleh Menteri Keuangan. Semoga IHSG di tahun 2026 bisa mencapai level 10.000 ya. Ya, kayaknya dari berbagai macam stakeholders dari industri keuangan di Indonesia ini sudah siap tancap gas nih ya. Pemerintahan Donald Trump berencana untuk bertemu dengan eksekutif perusahaan minyak Amerika Serikat akhir pekan ini untuk membahas peningkatan produksi minyak Venezuela. Pertemuan tersebut dinilai sangat penting bagi harapan pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi dan ekspor minyak mentah dari Venezuela yang disebut memiliki cadangan terbesar di dunia. Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana untuk bertemu dengan para eksekutif dari perusahaan minyak Amerika Serikat akhir pekan ini untuk membahas peningkatan produksi minyak Venezuela setelah pasukan Amerika Serikat menggulingkan Nicolas Maduro. Pertemuan-pertemuan tersebut sangat penting bagi harapan pemerintah untuk mengembalikan perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat ke Venezuela, itu setelah pemerintah negara tersebut mengambil alih operasi energi yang dipimpin Amerika Serikat. 3 perusahaan minyak Amerika Serikat terbesar yakni ExxonMobil, ConocoPhillips, dan Chevron belum melakukan pembicaraan apapun dengan pemerintah tentang penggulingan Maduro. Menurut 4 eksekutif industri minyak yang mengetahui masalah tersebut yang bertentangan dengan pernyataan Trump pada akhir pekan, bahwa ia telah mengadakan pertemuan dengan semua perusahaan minyak Amerika, baik sebelum maupun setelah Maduro digulingkan. Pertemuan-pertemuan mendatang akan sangat penting bagi harapan pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi dan ekspor minyak mentah dari Venezuela, negara bekas OPEC yang memiliki cadangan terbesar di dunia dan minyaknya dapat dimurnikan oleh kilang-kilang khusus Amerika. Analis menyebut untuk mencapai tujuan itu akan membutuhkan kerja keras selama bertahun-tahun dan investasi miliaran dolar. Sementara itu belum jelas eksekutif mana yang akan menghadiri pertemuan-pertemuan mendatang dan apakah perusahaan-perusahaan minyak akan hadir secara individual atau kolektif. Gedung Putih tidak berkomentar tentang pertemuan tersebut tetapi mengatakan bahwa mereka percaya industri minyak Amerika Serikat siap untuk membanjiri Venezuela. Berbagai sumber, IDX Channel.